Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Florana Vesta, NIM 20102040006, jurusan Tadris Biologi, dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekosistem, yaitu materinya ada dua, yaitu konsep sistem dan ekosistem, dan komponen dan struktur ekosistem. Baiklah, di sini kita akan masuk tentang konsep sistem dan ekosistem. Sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Adapun ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada macam-macam ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu akuatik atau air dan terrestrial atau darat. Adapun akuatik adalah ekosistem air tawar, ekosistem estuari atau muara, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem lamun, maupun ada ekosistem terrestrial atau darat, yaitu tundra, karst atau batu gamping atau gua, hutan hujan tropis, hutan gugur, sabana, taiga, padang rumput, dan gurun. Yang kedua, komponen dan struktur ekosistem. Ekosistem adalah sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara lingkungan fisik dan organisme, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Adapun komponen ekosistem. Komponen biotik adalah biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Contohnya dari komponen biotik. Organisme autotrof atau produsen disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Adapun komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Berikut beberapa di antaranya ialah suhu, suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya, mamalia dan burung, sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Kemudian ada air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya, organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air berada di padang pasir. Secara struktural, ekosistem dibagi menjadi komponen berikut. Bahan anorganik antara lain meliputi CnCO2H2O. Kedua, bahan organik yang meliputi karbohidrat lemak, protein, dan bahan humus. Ketiga, kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Produsen adalah berbagai organisme autotrof, terutama tumbuhan hijau daun atau berklorofil. Makrokonsumen adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan. Kemudian ada ekosistem buatan, yaitu suaka margasatwa, kebun binatang, dan taman safari. Ada juga ekosistem alami, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat.
Terima kasih, itulah materi yang dapat saya paparkan di dalam PPT ini. Saya ucapkan terima kasih.